Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini saya dan dua orang teman saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu tantangan Pancasila menjadi dasar negara. Penjelasan nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya, ada Macan Rifana. Kemudian bagian yang kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Zaidan Iqbal. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Budi Valianto. Yang pertama, tantangan yang melanda bangsa Indonesia. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia dibagi menjadi dua, yakni tantangan dalam kehidupan masyarakat dan tantangan dalam bidang pemerintahan. Tantangan dalam kehidupan masyarakat ini terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara karena perubahan sistem pemerintah yang terlalu cepat. Sedangkan tantangan dalam bidang pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kami bagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Kemudian poin yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian yang terakhir, merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara pernah disampaikan oleh Soekarno secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, atau dalam bahasa Belanda artinya adalah ideologi. Pancasila adalah satu dasar falsafah. Pancasila adalah suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak-corak sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, dan diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dan dijunjung tinggi. Proklamasi menjadi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang didasari oleh semangat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Proklamasi merupakan jembatan emas. Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar RI 1945. Yang pertama, nilai sila 1 terdapat pada pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lain. Kemudian nilai sila 2 terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada pasal 28, sebagian besar berbicara mengenai hak asasi manusia. Kemudian nilai sila 3, ada pasal
25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Yang keempat, nilai sila keempat. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada pasal-pasal di awal Undang-Undang Dasar 1945 berbicara mengenai kenegaraan. Nilai sila kelima ada pada pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, ada pada pasal 33 dan pasal 34 berbicara mengenai ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bahasan selanjutnya kita akan membahas implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, pada bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan bertumbuh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pada sektor masyarakat. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajibannya di sisi yang lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Berikutnya, implementasi dalam bidang ekonomi. 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila menurut pandangan Mubiarto. Dari sila pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Dari sila kedua, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Dari sila ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan. Dari sila keempat, koperasi merupakan sekoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Dan dari sila kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumbuh pada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, BUMN dalam implementasi kebijakan ekonomi, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar yang diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Jadi, pada hakikatnya, pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya dalam bidang sosial budaya. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika, sebagaimana disebutkan dalam pasal 36A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing. Dan yang terakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 30 UUD 1945. Pada ayat 1, disebutkan tentang kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan,
yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata, di mana TNI dan Polri menjadi kekuatan utama dan rakyat menjadi kekuatan pendukung. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan tugas pokok TNI yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan dalam ayat keempat disebutkan tentang tugas pokok Polri, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sekian video penjelasan tantangan Pancasila dalam menjadi dasar negara. Semoga bermanfaat dan terima kasih.